Materi fotografi. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah fotografi. Fotografi atau yang dikenal fotografi dalam bahasa Inggris mulanya berawal dari bahasa Yunani. Foto yang artinya cahaya dan grafos yang artinya melukis. Dalam pengertian sehari-hari, fotografi berarti menghasilkan sebuah foto dari hasil pantulan cahaya dan direkam menggunakan kamera. Materi yang kedua tentang perkembangan fotografi dari masa ke masa. Perkembangan fotografi tahun 1039. Dibuat kamera pertama kali yang bernama kamera obscur atau kamera gelap oleh Ibnu Al-Haytham. Dibuatnya kamera ini karena Ibnu Al-Haytham adalah satu-satunya orang yang mampu menghubungkan antara sumber cahaya, lensa, dan gambar yang dihasilkan pada saat itu. Ia bercerita bahwa kita hanya bisa melihat ketika cahaya jatuh pada objek itu, lalu memantulkan ke mata kita. Pada tahun 1568, Danielo Barbaro mencoba melakukan eksperimen dengan menggunakan lensa sederhana untuk mempertajam proyeksi bayangan yang masuk melalui lubang. Dalam bukunya yang berjudul La pratique de la perspective, Danielo kemudian menuliskan bahwa dengan merubah berbagai ukuran bukaan diafragma dapat mempengaruhi ketajaman citra. Lalu pada tahun 1685 hingga 1686, Johansen melakukan percobaan dengan membuat kamera obscur tersebut menjadi lebih portable dan bisa dibawa kemana-mana. Selain itu, kamera Zen juga sudah dilengkapi dengan lensa yang bisa digerakkan maju mundur dan sudah memiliki diafragma serta kaca pantul untuk melihat dan mengontrol tangkapan lensa dari luar kotak. Selanjutnya, pada tahun 1877, Louis Arthur Ducos du Hauran pertama kali mencetuskan foto yang berwarna. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa dunia ini tidak hanya hitam putih saja. Foto yang diambil berada di selatan Prancis dan kemudian dinamai Landscape of Southern France. Materi yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis fotografi. Yang pertama, fotografi portrait. Fotografi portrait adalah tentang menangkap esensi, kepribadian, dan emosi subjek. Yang kedua, fotografi landscape. Landscape membawa kita ke dunia yang lebih luas, menangkap keindahan alam yang menakjubkan. Yang ketiga, fotografi travel. Fotografi perjalanan bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman perjalanan termasuk budaya, sejarah, dan keunikan tempat. 4. Fotografi jurnalistik. Fotografer jurnalistik seringkali berada di garis depan peristiwa berita, mengambil risiko untuk menangkap momen penting yang membentuk pemahaman publik tentang dunia. Kelima, fotografi arsitektur. Fotografi arsitektur melibatkan pengambilan gambar bangunan, struktur, dan ruang. Ini bukan hanya tentang menangkap struktur, tetapi juga tentang menyampaikan rasa ruang dan desain. Lalu yang keenam, fotografi makanan. Fotografi makanan atau food photography lebih dari sekedar menampilkan makanan yang menarik. Yang ketujuh, fotografi aerial. Fotografi aerial menyajikan pandangan dunia dari atas, memberikan perspektif unik dan menakjubkan. Dan yang kedelapan, fotografi bawah air. Fotografi bawah air membawa kita ke dunia yang tersembunyi. Yang kesembilan yaitu fotografi produk. Fotografi produk bertujuan untuk menyajikan produk dengan cara yang menarik secara visual untuk menarik perhatian dan memicu keinginan pembelian. Dan yang terakhir, fotografi hewan peliharaan. Mirip dengan fotografi potret, tetapi subjeknya adalah hewan peliharaan. Materi selanjutnya tentang bagian-bagian kamera.
Yang pertama, tombol lensa. Tombol ini fungsinya sebagai pengunci lensa dengan bodi kamera DSLR. Yang kedua, grip. Grip adalah bagian menonjol di bagian kanan anatomi kamera DSLR yang fungsinya sebagai pegangan kamera supaya kita bisa memegang kamera dengan kuat. Dan yang ketiga, tombol lensa. Tombol ini fungsinya sebagai pengunci lensa dengan bodi kamera DSLR. Dan yang keempat, stabilizer. Biasanya terdapat pada lensa-lensa yang ada autofokusnya dan akan dijalankan secara manual atau auto. Yang kelima, shutter. Tombol yang digunakan untuk mengeksekusi pengambilan gambar. Yang keenam, tombol flash. Digunakan untuk mengaktifkan flash pada kamera DSLR. Yang ketujuh, dial. Tombol dial digunakan untuk mengatur kecepatan rana atau shutter speed. Yang kedelapan, tombol display untuk menampilkan gambar yang telah kita ambil. Dan yang kesembilan, thumb wheel. Ini merupakan tombol modus pemotretan. 10. Built-in flashlight. Lampu flash internal cukup untuk penerangan tapi hanya bisa menghadap satu arah. Yang ke-11, anti-red eye. Penangkal mata terlihat merah saat menggunakan lampu flash. Dan yang ke-12, viewfinder. Viewfinder merupakan istilah lain dari jendela bidik. Dan yang terakhir, 13, monitor LCD. Untuk melihat hasil gambar yang sudah difoto untuk menampilkan info-info dan settingan pada kamera. Dan terakhir adalah untuk live view. Sekian materi dasar tentang fotografi. Maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton sampai akhir.